Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Fitriani, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2023. Adapun presentasi yang akan saya sampaikan tentang literatur review yang berjudul Tantangan Penerapan Good Governance Corporate di Rumah Sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwa good governance merupakan prinsip esensial dalam mengelola rumah sakit untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam layanan kesehatan. Perkembangan konsep good corporate governance sesungguhnya telah jauh dimulai dikembangkannya di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat tentang sistem korporasi. Di Indonesia sendiri, implementasi GCG sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain karena masuknya konsep GCG di Indonesia relatif masih baru. Apa sih good corporate governance? Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dilaksanakan guna mendorong kinerja perusahaan yang berfungsi secara efisien dan menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi para stakeholder-nya. Adapun prinsip-prinsip daripada GCG itu yang pertama transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, dan kesetaraan. Adapun tujuan daripada GCG ini yaitu memperbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan efisiensi untuk meningkatkan daya saing, melindungi hak dan kepentingan stakeholder, meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja governance board, serta meningkatkan mutu governing board dengan SEO. Adapun metode yang digunakan dalam literatur review ini adalah mencari dan mengumpulkan studi pustaka secara sistematik dengan cara memilih kata kunci yang berkaitan dengan tantangan good governance di rumah sakit. Sumber pustaka yang diperoleh minimal 5 tahun terakhir yang berasal dari artikel ilmiah dan laporan penelitian. Adapun hasil daripada literatur review ini yang pertama Yosefina Ana Rosalina dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Tata Kelola Perusahaan pada Rumah Sakit di Jabotabek. Adapun metodenya penelitian kualitatif deskriptif. Hasilnya yaitu tata kelola good corporate governance yang diterapkan di 5 rumah sakit yang ada di Jabotabek menunjukkan bahwa masih terdapat rumah sakit yang memiliki hambatan dan tantangan seperti gaya kepemimpinan yang sudah tidak relevan, sistem manajemen yang masih kurang, serta tenaga medis yang kurang responsif terhadap pasien. Kesimpulannya, implementasi tata kelola good corporate governance di rumah sakit Jabotabek masih belum optimal karena tantangan yang dihadapi. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pihak rumah sakit untuk memperbaiki tata kelola agar tantangan dan hambatan dapat segera diatasi. Penulis yang kedua yaitu Isabel Cristina Pansiera, di mana judul penelitiannya Corporate Governance and the Environment in the Health Sector Systematic Literature Review. Metodenya yaitu Systematic Review. Adapun hasil daripada penelitian tersebut, hasil review yang dilakukan penerapan tata kelola good corporate governance di rumah sakit yang ada di Portugal berjalan dengan baik, namun ada hal yang masih perlu ditingkatkan seperti responsibilitas dan masih kurang dari manajemen risiko kesehatan. Kesimpulannya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada penerapan tata kelola good corporate governance. Dalam hal ini menjadi hambatan seperti prinsip responsibilitas dan manajemen pengelolaan risiko kesehatan. Penulis yang ketiga yaitu Christopher J. Muturi-Kinya, di mana mempunyai judul Influence or Corporate Governance on Performance in Public Hospital in Embu Country, Kenya. Metodenya yaitu studi penelitian kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, good corporate governance dalam penerapannya di rumah sakit umum yang ada di Embu belum berjalan secara maksimal. Itu dikarenakan sumber daya manusia yang kurang memadai. Faktor tersebut yang menghambat jalannya manajemen dan tata kelola yang ada. Kesimpulannya yaitu implementasi good corporate governance di rumah sakit Embu Kenya belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu diperkuat perihal kebijakan yang ada, utamanya dalam manajemen sumber daya manusia. Penulis yang keempat yaitu Arni Rizkyani Rusyidi,
Sukri Paluturi, Nur Bahri Nur, dan Syahrir A. Pasinringi yang berjudul Implementasi of Good Hospital Corporate Governance in Makassar. Metode yang digunakan yaitu studi penelitian kualitatif, di mana hasilnya implementasi dari Good Corporate Governance memberikan pengaruh khususnya pada konsep transparansi dan independensi di rumah sakit. Kesimpulannya, kebijakan khusus harus menerapkan konsep transparansi dan independensi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian yang kelima yaitu penulisnya Muhtar Tonpo, Muhlis Madani, dan Fatmawati yang berjudul Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Denpasewang, Kabupaten Jeneponto. Di sini metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Adapun hasil penerapan tersebut, prinsip good governance terkait akuntabilitas yang tidak diterapkan oleh pihak manajemen Rumah Sakit Umum Lanto Denpasewang. Tidak adanya keterbukaan terkait anggaran, proses penyusunan yang tidak transparan hingga berakibat kepada beberapa hal yang terhadap penyalahgunaan dana. Adapun kesimpulannya yaitu dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Rumah Sakit Umum Lanto Denpasewang, Kabupaten Jeneponto terdapat kendala yang sangat menghambat kelancaran dalam proses pelayanan. Dari beberapa penelitian yang disebutkan tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan tentang tantangan penerapan good corporate governance, yaitu satu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance di rumah sakit merupakan suatu kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Yang kedua, meskipun ada berbagai tantangan yang harus diatasi, solusi seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, pelibatan masyarakat, dan perbaikan dalam manajemen sumber daya dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penerapan GCG di rumah sakit bukanlah tugas mudah, tetapi dengan strategi yang tepat, rumah sakit dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan. Adapun rekomendasi dan saran untuk literatur review tersebut, yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana rumah sakit perlu meningkatkan transparansi dalam pengolahan keuangan, kebijakan, dan prosedur yang berhubungan dengan pelayanan pasien. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan akuntabilitas, tugas, dan tanggung jawab. Kita terapkan sistem manajemen risiko yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan berkelanjutan operasional dan kualitas pelayanan dengan cara selenggarakan pelatihan untuk staf agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi risiko potensial dalam operasi sehari-hari. Yang kedua, kesetaraan, fasilitas komunikasi yang terbuka dan kolaboratif di antara seluruh anggota tim termasuk staf medis dan non-medis, itu implementasikan kebijakan yang mendukung keadilan dan rekrutmen dalam promosi dan penghargaan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Pastikan keberadaan dewan direksi yang independen dan yang tidak terkait langsung dengan kepentingan internal rumah sakit dengan cara mengadopsi tata kelola yang baik yang memastikan pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan institusi. Tetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dengan cara melakukan audit internal dan eksternal secara teratur dan memastikan kepatuhan dan menemukan area perbaikan. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.